ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab, itu Yusuf. Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak sebenarnya pelajaran yang ingin kita pelajari dari Yusuf ini. Coba ibu bayangkan, hanya satu cerita saja di dalam Alkitab, 14 pasal maksud saya, yang akan kita pelajari ini. 14 pasal, tetapi tentu kita hanya akan melihat poin-poin penting. Lalu kita sudah mendefinisikannya demikian. Kalau kita belajar studi karakter dari seseorang itu, kita melihat sisi-sisi apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan tokoh yang sedang ingin kita telaah itu. Yusuf adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Saya akan memulai pembahasan kita dengan tokoh ini dari Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50, saya akan bacakan kepada kita dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-51. Yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ingin menceritakan ini mungkin akan lebih singkat dan lebih gampang untuk ibu-ibu kalau ibu-ibu melihat gambar yang saya sediakan ini. Kisah kita ini, kisah Yusuf ini dimulai seorang remaja yang berusia 17 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, usianya sekitar 17 tahun, bernama Yusuf, yang menceritakan mimpinya. Itu nanti mari kita lihat di pasal 37 ya. Jadi Kejadian pasal 37 hingga Kejadian pasal yang ke-50 itu semua adalah cerita tentang Yusuf yang menceritakan mimpi yang dialaminya kepada saudara-saudaranya dan kepada Yakub bapaknya. Nah, apa isinya? Ini dia. Tadi malam aku bermimpi. Apa mimpimu, nak? Kata papanya. Apa mimpi si manja ini? Kata abang-abangnya. Ada loh gundukan gandum, satu di tengah dan ada yang mengelilinginya. Dan semua gandum itu tunduk kepada yang di tengah. Nah, itulah. Lalu setelah itu apakah selesai ceritanya? Belum. Ada lagi satu lagi. Namanya anak remaja barangkali begitu bersemangat untuk menceritakan. Ada di tengah. Lalu matahari, bulan, 11 bintang juga sujud terhadap yang di tengah itu. Dari situ tahulah mereka, abang-abang ini tahu, saudara-saudaranya paham bahwa yang dimaksudkan adalah tentang keluarga mereka.
Mereka tidak rela bila harus bersujud kepada Yusuf, adik bungsu mereka itu. Oleh karena itu mereka berencana melenyapkan Yusuf. Ya, supaya singkat begitu ceritanya itu. Ketika kesempatan itu tiba, mereka berniat membunuhnya. Lalu mereka membuang ke sumur. Dijatuhkanlah Yusuf itu. Ada salah satu dari antara mereka nggak tega. Masa sih kita bunuh adik kita? Janganlah dibunuh. Jadi diambil jalan tengah. Kita jual aja. Kan toh kita untung. Toh dia juga sudah terusir, entah kemana nanti kita jual. Maka seorang dari mereka tidak tega membunuh Yusuf, mengusulkan untuk menjualnya sebagai budak, sebagai jalan tengah untuk melenyapkan Yusuf tanpa membunuhnya. Lalu dibawalah dia ke Mesir menjadi seorang budak di rumahnya Potifar. Potifar ini adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh di Mesir, sekalipun dia itu adalah pembantu raja, tapi nampaknya dia punya jabatan yang tinggi. Tuhan mempunyai rencana di balik semuanya itu. Tuhan mengirim Potifar, seorang Mesir. Jadi begitu harusnya berpikir kita. Nanti akan kita lihat itu. Jadi tidak kebetulan semuanya. Potifar berjalan di situ, ada orang yang menawarkan Yusuf untuk ke rumah Potifar. Semua itu dicatat oleh Alkitab dan diterangkan. Semua itu tidak di luar rencana Tuhan. Mengapa Potifar? Mengapa Mesir? Semua lengkap. Mengapa Tuhan harus membuat ke sana? Tuhan mengirim Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf sebagai budak. Sudah hampir selesai. Berapa pasal? 5 pasal itu yang sudah diceritakan itu. Begitulah ya. Jadi sekarang kita tinggal melihat bagaimana hidupnya Yusuf di rumah Potifar, bagaimana dia akhirnya masuk ke penjara, bagaimana dia akhirnya dipercaya oleh Raja Mesir itu menjadi pembesar, menjadi orang sampai orang kedua di Mesir. Demikian perjalanan singkatnya. Tetapi kita akan lebih melihat kepada hal-hal apakah di dalam diri Yusuf yang perlu kita pelajari sebagai orang percaya. Dan itu masih penting dan relevan untuk kita terapkan selalu di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, pelajaran dari peristiwa hidup Yusuf. Setelah kita melihat secara singkat tadi, pasal 37, 38, 39 sudah sampai 45 itu. Lalu kita lihat ini. Yusuf adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dari mana kita lihat? Dia menjaga kekudusannya, hidup seorang pemuda. Ya pemuda ya, 17 tahun, mungkin setelah itu berapa tahun kemudian tidak. Tetapi pasti dia masih sangat energik, pemuda yang masih sangat-sangat sehat. Ditawari dengan apa? Dengan kenikmatan dunia ini. Namun apa yang dia lakukan? Dia memilih berkata tidak. Kejadian 39, 7-9 saya baca. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, ini saya potong saja, di sini cerita, semua diberikan oleh Tuanku kepadaku, sudah semua kurusi. Tentu bukan ikut istrinya saya urusi, kecuali engkau. Nah, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Saya ingin menggambarkan Yusuf yang muda. Lalu kalau kita kira-kira melihat, dan memang begitulah pada saat itu, istri-istri pejabat itu pada masa itu bisa tinggal pilih. Jadi dia pergi kemana-mana. Maka kalau kita tafsir bahwa istrinya Potifar ini cantik, sangat mungkin, walaupun tidak diceritakan, justru Yusufnya yang diceritakan, ganteng orangnya. Tetapi bisa juga ini istri seorang pejabat, istri yang sesuka hatinya bisa memilih, karena begitu sistem waktu itu. Lalu inilah yang menggoda Yusuf. Ini dia. Yusuf, baju mon katanya kan, tinggal bajunya. Apa yang terjadi? Yusuf lalu tertarik? Tidak, dia lari. Homei katanya baju ini. Ya, ini dibawa ke
kamar ini loh. Siapa yang memulai? Bukan Yusuf. Jadi biasanya itu, mana ada laki-laki nolak bangkai, kan kira-kira begitu ya. Sorry ya, ini supaya kita lihat bukan pergumulan kecil. Seorang muda yang masih bergelora lalu diajak seperti itu dengan seorang istri. Bukan juga dia yang menggodain istri daripada Potifar, tetapi apa yang terjadi? Dia lari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disinilah letaknya. Sekali lagi, bagaimanakah kita keluar dari godaan dosa? Ini dia, lari. Di dalam perjanjian baru dikatakan oleh Paulus berulang-ulang, baik itu kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Filipi, itu dikatakan matikan. Tahukah kita mematikan itu? Datang langsung ketok, jangan beri kesempatan. Dosa itu menyusup pelan-pelan dan mulai menggoda kita. Lalu mulai kita yakin dengan itu. Tadinya kita agak sungkan dengan dosa itu. Lama-lama sudah terbiasa. Lama-lama sudah menjadi kesenangan. Lama-lama terikat. Perhatikan tingkatannya itu. Pertama-tama itu akan pasti menolak. Enggak lah, gimana ya? Tidaklah, tapi karena enggaklah, iyalah, sama seperti Hawa. Waktu dia datang itu ular, ya itu setan menggoda dia. Pertama enggaklah, tapi dilihatnya juga buah itu. Dari mana kita tahu? Hawa melihat buah itu baik dipandang dan rasanya enak dimakan. Kalau dia tidak memperhatikan lama-lama dan membiarkan dirinya untuk tergoda, dari mana dia bisa tahu? Tetapi lain dengan Yusuf, dia tidak memberikan kesempatan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bentuk apapun dosa itu, ibu-ibu harus segera mematikan. Ada kira-kira sedikit orang yang agak-agak membuat jengkel, matikan. Hebat kali rupanya kau. Udah jago kali rupanya kau, nggak bisa jengkel. Udah raja kali kau rupanya. Bilang sama dirimu begitu. Terus lagi memuncak lagi dia. Udah lebih hebat rupanya dosanya samamu daripada dosamu sama Tuhan ya. Dosamu aja besar kali diampuni Tuhan. Dosa temanmu yang menjengkelkan itu nggak bisa. Begitu cara mematikan. Jangan berikan kesempatan. Lalu kamu, aku baik kali sebenarnya sama dia, tapi sampai hatilah dia menyakiti. Anda semakin dirasuk terus-menerus, digasnya terus, dipanasi. Ada lagi teman-temanmu di sebelahmu. Iya ya, dia kayaknya baik kali, tapi sampai hati kali dia membuat gitu sama kamu. Bukannya semakin membuat kita bertobat, tetapi semakin kita gerah. Iya, aduh, dia enak tidur di rumah, kita nggak bisa tidur. Mikirkan ya kan? Dia nggak tahu barangkali kita sakit hati. Kita yang terus menjadi sakit hati. Apa penyebabnya? Kita tidak matikan. Kita tidak langsung ingat Yesus telah mengampuni dosa kita yang begitu besar. Kalaupun ada kesalahan atau dosa orang lain kepada kita, itu perbandingannya sangat-sangat tidak imbang. Kalau 1 triliun berbanding 1 juta, kira-kira begitulah, 1 juta kali. Ada utangmu 1 juta, ada utangmu 1 triliun. Lalu ada utang temanmu itu hanya 1 juta. Utangmu yang 1 triliun itu, jangankan pokoknya, bunganya saja ibu-ibu tidak akan mampu. 1 triliun loh, 1 juta-juta. Artinya ada uang 1 juta bertumpuk, 1 juta tumpuk. Itulah 1 triliun. Ya, sebegitulah utangmu. Lalu apa yang dikatakan? Matikan, matikan. Lihat Yusuf. Dia takut akan Tuhan. Sekalipun seperti yang saya katakan, sebagai seorang muda, tidaklah mungkin dia tidak tertarik dan tidak tergoda secara seksual. Karena kita lihat nanti, normalkah Yusuf? Normal. Nanti akan kita lihat itu. Dari mana? Ada banyak anaknya, itu aja. Benar ya? Jadi jangan kita kira, Yusuf ini memang mati rasa ini. Tidak. Tapi dia tahu hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, itu lebih daripada apapun. Maka kalau istri Potifar ini menangkap dia lalu mengambil jumbai atau jubahnya itu, ditinggalkannya saja begitu. Ini membuat akhirnya fitnah terhadap Yusuf. Yusuf yang diputar balikan fakta itu, dan 2 tahun Yusuf harus dipenjara karena dianggap tidak senonoh kepada istri tuannya. Terbalik,
Tapi dia nikmati semuanya itu, tidak masalah. Aku lebih baik mati, lebih baik menderita daripada aku harus berdosa kepada Tuhan. Balik sedikit ke belakang ya. Ini bisa balik nggak? Sorry ya, nggak bisa balik sepertinya. Baik, Yusuf juga seorang pengasih. Tadi dikatakan aku takut akan Tuhan. Dari mana kita tahu? Punya hati mengampuni saudara-saudara, itu tadi pasal 50 yang kita sudah masuk sekarang. Dalam keluarganya tidak mengingat-ingat kesalahan, perkataannya yang terkenal dalam Alkitab yang dicatat dalam Kejadian pasal yang terakhir itu ini. Kejadian 50, 19 sampai 21. Tadi kita sudah baca, tapi saya bacakan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Kali ya? Apakah Yusuf sempat mendengar bahwa dia dibunuh? Kemungkinan sekali. Karena waktu mereka cerita, itu Yusuf dengar bahwa mereka akan membunuh Yusuf, dan tidak tanggung-tanggung Alkitab katakan dimasukkan, dilemparkan masuk ke sumur itu. Sedalam apa sumur itu kita tidak tahu, tetapi misalnya hanya 2 meter pun itu sudah sangat kesakitan. Dan memang mereka berencana untuk membunuh kok, karena ada bisnisnya kan. Tuh, kalau dia mati situ apa gunanya bagi kita? Kita jual aja jadi budak, dia ke Mesir, diangkat lagi. Walaupun si pengusul itu punya niat ingin menyelamatkan Yusuf, tetapi mereka semua bukan berniat untuk menyelamatkan Yusuf, tapi demi bisnis, demi uang, mereka mengangkat Yusuf lalu menjual Yusuf, sehingga Yusuf tidak mati bukan karena belas kasihan saudara-saudaranya yang lain, tapi demi bisnis. Yusuf tahukah itu? Tahu persis. Nyawa Yusuf terancam. Dia tahu bahwa saudara-saudaranya begitu bengis dan ingin membunuh Yusuf. Tahukah dia itu? Tetapi ketika Yusuf sudah menjadi orang besar nomor 2 di Mesir itu, dan kalau Yusuf ingin membalas terlalu kecil, musnahkan ini 11 ini, gampang bagi Yusuf untuk menyuruh para serdaru-serdarunya, terlalu gampang. Itulah sebabnya tadi kita lihat kakak-kakaknya, abang-abangnya ketakutan ketika papa mereka sudah mati. Tidak ada lagi yang membela kita. Kalau Yusuf tahu papa kita sudah mati, pasti dia akan membalas dendam. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu, perhatikan, dan makanan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara, inilah pengasih. Kata kasih itu adalah kata benda. Mengasihi itu adalah kata kerja. Pengasih itu adalah kata sifat. Di dalam diri Yusuf itu pengasih. Yesus berulang-ulang berkata tentang ini. Apa yang paling menonjol di dalam orang Kristen? Pengasih. Kalau ada kata karakter, kalau hanya pilih satu, maka tidak ada lain kata pengganti ini. Itu adalah pengasih. Di dalam semuanya itu berbuat baik, melakukan yang kudus. Itu dimulai dengan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itulah yang harusnya kita kenakan. Pengasih. Jadi kalau anak-anak Tuhan mengasihi musuh, bisakah? Bisa kali. Karena apa? Itu menjadi sifat dasar orang-orang percaya yang perlu terus-menerus kita pertajam dan kita latih dalam hidup kita. Jadi jangan biarkan kasih itu melempem di dalam hidupmu, tapi biarkan dia bergelora. Apapun yang dilihat, siapapun yang tidak layak dikasihi pun kasihilah. Karena itulah karakter dasar orang Kristen. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca begini. Ada seorang bapak lintas, lalu ada ular memangut dia. Lalu dia ambil ular itu, tanpa sengaja dilemparkannya. Lalu ular itu sebagaimana ceritanya terhimpit ke kayu, dan ular itu tidak bisa bergerak. Ada seorang mengamati, tapi begitulah, karena dia pengasih, diambilnya, katanya ular itu, cerita itu, diambilnya lagi. Saat dia mengambil, maka berputar kepalanya, kembali menggigit dia. Diceritakan, untung saja memang ularnya bukan ular berbisa.
lalu dia campakkan ke semak-semak. Ada orang melihat, kenapa nggak kamu bunuh? Kamu kan udah digigit 2 kali loh. Aku mau menyelamatkan dia. Ya, ular itu jahat. Ya memang ular menggigit, itulah karakternya. Kalau nggak menggigit ular bukan ular. Bisa nggak kita ngerti ya? Ya ular itu memang menggigit, jadi nggak usah marah, karena memang begitu ular menggigit dia. Apa yang dia bisa, dia kira terancam jiwanya. Oh begitu, iya. Lalu kita juga begitu, karakternya memang pengasih, berkata sifat mengasihi, itu kata kerjanya. Kata bendanya kasih. Ibu-ibu, amin ya, kita pengasih, amin ya. Jadi orang yang tidak pantas dikasihi lalu kita kasihi, itu top namanya. Tapi bagi orang Kristen ya biasa aja, memang itu karakter dasarnya, memang pengasih dia. Orang yang tidak layak dikasihi harus kita kasihi. Orang yang selalu membuat kita gelisah, marilah kita kasihi. Yang paling pokok di dalam diri Yusuf, yang paling ditonjolkan di sini berulang-ulang, walaupun nanti akan kita pelajari karakter yang lain, saya bisa pastikan pengasihnya itu. Itulah sebabnya pasal 50 itu diulang lagi. Dia mengampuni siapa? Saudara-saudaranya. Dan dia berkata, aku tidak mengingat itu, bahkan aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Tidak usah takut, kamu memang sudah mereka-reka. Nanti akan kita masih baca itu, tapi dalam poin yang lain ya, mereka-reka yang jahat kepadaku, Allah mereka-rekakan yang baik kepadaku. Saya selalu katakan itu kepada ibu-ibu. Dan mungkin ibu-ibu ada beberapa yang sudah bosan gitu. Tapi nggak apa-apa. Bosan, pokoknya bertobat. Yang penting bertobat. Karena ibu-ibu ini bagaimana? Bisa menyimpan kesalahan orang lain. Biasanya kepada siapa? Mertua ya? Atau kepada Eda? Kepada Edanya? Atau kepada siapa lah? Sekarang hari ini kita akan dikatakan oleh firman Tuhan, Yusuf pengasih, anak-anak Tuhan adalah pengasih. Aku akan mengampuninya. Mungkin sudah begitu berat dan tergores-gores, ampunilah, kasihilah dia. Sama seperti membuat bara kok di kepalanya. Maksudnya apa? Menyakitinya? Tidak. Udah jahat kali dia sama kita, kita baik kali, sampai dia malu. Ya, udah aku jahati dia, kok baik kali dia sama aku. Itu maksudnya membuat bara, sampai dia malu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mantap ini. Lihat Yusuf, dikasihnya makanan, disuruh pulang, bawa ini. Waktu mau pulang mereka itu sudah ditimbangi semua. Rupanya ada terjadi jual beli, nanti saya akan ceritakan itu, jual beli juga. Tapi waktu mau pulang ditambahkan emas dan yang lain oleh Yusuf. Yusuf katakan, tambahkan. Waduh, kita disangka nanti kita mencuri. Rupanya Yusuf memang sengaja. Dia tidak ingat-ingat itu. Bahkan seperti yang tadi, anak-anakmu dan kamu semua, aku yang memberi makan. Apakah dia malas kejahatan? Yesus mengajarkan itu. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Doakanlah musuh-musuh, ditambahkan yang menganiaya kamu. Yang penganiaya loh, aniaya itu sampai fisik. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Doakan mereka. Kalau suatu ketika kamu bertemu, lalu dia sudah lapar, jangan katakan begini, itulah mula dilawan-lawan anak Tuhan. Masih ada teologi yang seperti itu. Masih ada jiwa di dalam diri kita yang sudah diampuni. Itulah mula anak-anak Tuhan pula dilawan-lawan. Ya, akhirnya menderitalah. Waktu dia lapar, beri dia makan. Waktu dia haus, beri dia minum. Catat, ini berat, tetapi inilah yang diajarkan Tuhan kita, tidak kurang dari itu. Kita harus mengasihi bahkan musuh yang menganiaya kita sekalipun. Yang berikutnya, bertanggung jawab sudah pasti.
Ya, ini lebih cocok kepada orang yang lebih muda, tapi bagi kita, dia adalah pekerja keras dan setia. Ibu-ibu bisa bayangkan, dia itu kan budak. Budak itu adalah, ya, nggak punya arti. Tetapi mengapa sampai Potifar nanti di penjara lagi? Nanti kita lihat sebentar ayatnya itu. Di penjara pun dia begitu dikasihi. Jelas sekali, semua kuurus. Kan itu? Tidak ada yang tidak kuurus di rumah ini, kecuali engkau, katanya kepada istri Potifar. Kalau engkau memang bukan akulah yang ngurus, semua tidak ada lagi yang perlu. Itulah saking bertanggung jawabnya dia. Dia sangat dikasihi oleh siapa? Oleh Potifar. Di penjara, kepala penjara itu melihat teratur semua. Jadi pemimpin dia di penjara itu, dan dia bisa mengatur semua. Tidak ada lagi pekerjaan kepala penjara itu di penjara. Ini dia ayat-ayatnya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi ganteng ini si Yusuf ini. Ini di penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Inilah Yusuf, setia dalam perkara kecil. Akhirnya Tuhan memberi perkara besar kepada Yusuf. Setia pegang firman Tuhan, setia kita di dalam persekutuan seperti ini. Kalau sudah komitmen menjadi pelayan, komitmenlah, setia. Mungkin tidak ada di antara kita yang mendapat pujian, tidak apa-apa, dari Tuhanlah pujian. Kesetiaan itu saya pernah baca, ada yang menceritakan itu. Ada dua orang kakak beradik naik mobil, lalu mereka pergi ke pantai. Jadi bisa bayangkan kalau dari Pangururan kita mau ke Pangururan lah, dari atas, dari Tele ya, dari Tele ya, kira-kira seperti itu suasananya. Ternyata mobil mereka itu terjatuh. Dari kejauhan ada banyak yang lihat, aduh jatuh, tapi nggak bisa segera datang karena harus berlari, mungkin 1-2 kilometer masih harus berlari. Nah, setahu bagaimana sang kakak itu tercampak dari mobil dan dia bisa memegang itu rumput-rumput. Tetapi Nas, adiknya itu terguling terus sampai ke danau itu dan masuk ke danau itu. Banyak orang yang bisa dari kejauhan melihatnya. Nah, si kakak ini lalu terjun untuk menyelam, ingin menyelamatkan adiknya. Mungkin berusaha. Orang sudah sampai di lokasi yang berlari dari kejauhan, kok tidak muncul-muncul kakaknya itu. Akhirnya polisi datang, diangkat, polisi menyelidikinya secara forensik. Ternyata sang kakak itu tidak tersangkut kemana-mana pun. Tapi waktu dia lihat, tangan abangnya itu terus memegang tangan adik itu, dan sampai keduanya mati. Ada satu pesan yang diberikan papanya kepada adiknya. Kamu harus bertanggung jawab dan menjaga adikmu ini. Itulah pesan dari sang bapa. Dan dia bertanggung jawabkan itu sampai nyawanya sendiri pun dia serahkan. Saudara-saudara, ibu-ibu, Yusuf mempraktekkan itu. Kesetiaan kepada Tuhan. Kalau suatu ketika ada yang ingin datang, ini agak kita dramatisir, tapi mungkin juga loh, ada kemungkinan. Tebas ini lehermu, masih terus ikut Kristus. Di Jepang kan banyak, dulu peristiwa kekristenan masuk ke Jepang itu, ada filmnya itu. Atau kamu tidak akan mendapat jabatan apa-apa kalau kamu tidak meninggalkan Yesusmu. Kepada pemuda-pemuda ditawarkan sekarang ini, kami sedang berjuang dan kita semua sedang berjuang dengan itu. Ada jabatan-jabatan tertentu asalkan kamu mau pindah. Adakah kita setia kepada Tuhan Yesus? Sabtu ini kita doakan ada KKR kita di daerah tertentu. Nggak usah dulu ya, nanti topik 2 aja, jadi nggak usah saya beritahu. Di sana ada banyak orang-orang yang bukannya tadi Kristen mau datang.
Jadi 20 orang. Jadi kita doakan, mungkin kami akan berangkat Sabtu ini ke sana, supaya mereka sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Saya dengar cerita di situ, banyak orang Kristen yang sudah datang kepada mereka. Apa namanya itu? Mualaf ya. Dan rata-rata itu karena iming-iming. Apakah lahan diberikan? Apakah pekerjaan? Ibu-ibu, adakah pedang sedang ada di lehermu saat ini? Setia itu, aku tetap dengan Yesusku, sama seperti abang itu. Itulah yang dilakukan Yesus. Dia adalah sang visioner yang melangkah bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Perhatikan, ini bagian dari yang tadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Akhirnya Yusuf tahu pembuangannya, cara-cara kakaknya itu bukanlah semata-mata berdiri sendiri, tetapi semua itu di dalam rencana Tuhan. Orang yang melihat semua hidupnya itu dalam rencana Tuhan, dirugikan oleh orang lain, ditipu orang lain, disakiti oleh orang lain, dan dia harus berkata, semuanya itu Tuhan reka-rekakan untuk kebaikanku. Tidak ada satupun diantaranya itu yang ingin kamu hapus dalam hidupmu. Tidak perlu kamu hapus itu dalam hidupmu, karena itu pun adalah cara Tuhan untuk merenda, untuk merajut sebuah rajutan terus menerus, sehingga satu Kristi, apa namanya itu, apa ya, Kristi apa namanya, itulah itu ya. Jadi cantik kan, dibuat kadang begini, dicucuk ke sini, dicucuk ke sana, dibuat semua menjadi cantik. Ibu-ibu, ada sesuatu yang pedih dalam hidupmu. Apa Tuhan tidak juga turut berencana di dalam itu? Maka Yusuf langsung bersyukur. Untunglah memang kata itu tidak ada, tetapi dari kata ini, kamu memang mereka-reka yang jahat terhadapku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Semua peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Itu adalah rajutan Tuhan untuk membuat aku seperti ini sekarang, karena aku punya visi, karena Tuhan menginginkan melalui aku bangsa Israel terselamatkan. Terjadi kelaparan di mana-mana, bukan hanya di Israel. Dan sesungguhnya bukan hanya bangsa Israel yang diselamatkan oleh Yusuf. Terjadi kelaparan di mana-mana. Mengapa harus Mesir? Mesirlah tempat yang paling memungkinkan untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya di pada masa suburnya. Itu didukung oleh iklim dan sungai Nil dan teknologi pertanian saat itu. 7 tahun lamanya berturut-turut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tahu ya? Semua sangat banyak sekali, melimpah. Yusuf diperlukan di situ, orang yang telaten, orang yang berpikir jauh. Lalu Yusuf menyimpan itu di dalam lumbung-lumbungnya yang sangat besar. Karena 7 tahun lagi, apa yang terjadi? Kelaparan. Tahu itu ya? Seperti lembu yang gemuk, lalu lembu yang kurus, terus gandum yang lebat, lalu gandum yang tidak punya isi. Kan itu mimpinya. Artinya 7 tahun berturut-turut akan melimpah. Sekiranya mereka poyah-poyahkan itu, lalu 7 tahun masa peceklik itu tidak ada yang dimakan. Apakah Mesir akhirnya sangat besar karena peristiwa itu? Iya. Mereka akhirnya menjual. Di Israel bukan tidak ada uang, bukan tidak banyak emas, tapi emas apakah bisa dimakan? Tidak bisa dimakan emas. Lalu mereka membelanjakan emasnya, menjual semua barang-barangnya, supaya apa? Bahan-bahan makanan yang dari Mesir itu bisa mereka makan. Tidak ada makanan waktu itu. Sekalipun orang kaya, tidak ada gunanya orang kaya waktu itu, karena toh tidak ada yang bisa dibeli kok. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Rupanya Tuhan ingin membuat Yusuf menjadi penyelamat dunia ini dalam arti itu. Dia ingin membuat bangsa Israel, lihat itu 12 anak daripada Yakub itu akhirnya hidup dan menjadi satu bangsa yang besar nanti. Itu peran
Yusuf. Dan bangsa-bangsa yang lain juga termasuk hidup karena hikmatnya Yusuf menyimpan gandum-gandum yang begitu banyak di lumbung-lumbung itu, sehingga ketika masa paceklik itu dikeluarkan semuanya, dan semua orang bisa makan dan hidup. Karena apa? Karena ada Mesir, karena ada Yusuf yang sedang mempersiapkan itu. Ke situ dia lihat. Jadi ibu-ibu, semua peristiwa dalam hidupmu jangan pernah sesali, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kita sakit hati, karena kamu harus catat semua itu sedang Tuhan rendah. Untuk apa? Membuat kebaikan kepada kita. Amin. Begitu cara pandangnya orang yang visioner itu. Lalu dia tahu di dalam menghadapi kesulitan itu Tuhan selalu hadir. Perhatikan ini ayat-ayat ini. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 23. Ini waktu di rumah Potifar, ini waktu di penjara. Perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu, di penjara. Ayat 39-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf orang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Adakah di antara ibu-ibu yang selalu khawatir? Khawatir itu karena ibu-ibu sudah mulai lebih mengandalkan kepada kekuatan. Tapi ketika kamu melihat Tuhan, iya, aku sih takut, aku sih kecil, tapi Allahku besar, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kuserahkanlah ini Tuhan kepadamu. Dan Yusuf berhasil karena Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Saya yakinlah ibu-ibu adalah orang-orang yang suka berdoa. Teruskanlah. Ibu-ibu yang kurang doanya, hari ini diingatkan berdoa. Itulah kekuatan kita. Bukankah dia berkata, orang yang mencari akan mendapatkan, orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan, orang yang meminta maka diberikan. Tidak akan diberikan ular kepada yang meminta ikan, tidak akan diberikan batu kepada yang minta roti. Berdoa. Ini surveinya, ibu-ibu katanya lebih banyak berdoa daripada bapak-bapak. Oke, dari segi banyak silakan, tapi kualitasnya juga, penyerahan dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari yang lalu saya mendengar khotbah di sini. Kadang kita memang berdoa sudah menjadi rutinitas, bukan lagi menikmati Tuhan, menyadari Dia ada, Dia adalah Allah yang selalu siap membantu kita, dan Allah yang baik. Lalu kita mengeluhkan dan menyuarakan apa yang kita butuhkan, memuji, menyembah Dia, bersyukur kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Maka kita seperti Yusuf disertai oleh Tuhan. Begitulah kita akan disertai oleh Tuhan. Ada beberapa pelajaran ini yang harus kita ingat. Saya tambahkan hanya beberapa bagian. Yang pertama, ini hanya sampingannya yang tadi. Masih ingat ya? Apa? Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf mengasihi, bertanggung jawab dan setia. Yang berikutnya, visioner dan mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, ini ada beberapa etika yang perlu. Mengapa Yusuf dicemburui oleh abang-abangnya? Memang perilaku Yakub pun berbeda. Ini tidak benar maksud saya. Jadi seorang orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak. Semua unik. Ada yang pintar. Jadi jangan selalu, buruk kali kau nggak seperti kakakmu. Jangan pernah keluar. Amin. Yang pernah minta ampun dan bila penting minta maaf kepada anak itu. Itu yang membuat dia akan terluka. Sekali lagi ya, kalau penting, kalau udah sempat terjadi, minta maaf dengan dia, tidak apa-apa, supaya terjadi pemulihan dalam keluarga. Yusuf ini memang sangat berbeda dibuat oleh papanya. Ada lagi Yusuf, kita menyadarinya sih karena dia masih muda. Waktu dia cerita,
Aduh loh, matahari, bulan, bintang-bintang, 11 bintang-bintang tunduk kepada aku. Hah? Membuat cemburu mereka. Karena terlalu menghebohkan kita pun orang gak suka. Kalau Yusuf bisa kita sadari 17 tahun kan? Ini udah berhubung-hubung pun toh sepangaron juga. Ini sangat mengganggu. Saya sering beberapa kali diundang di gereja. Lalu di situ pendetanya ada ini ibu-ibu yang nyalam. Tahu hiap jami damne. Masih sampai di situ cukup. Udahlah, harusnya di situ. Dak songon sobino to aja dapat pediton. Jangan ibu-ibu kira kami ini menjadi senang melihat. Jadi aduh, gelisah kita dekat pendetanya kan. Kita yang jadi salah tingkah. Itu sering membuat perpecahan. Iya, orang kita buat dia nggak penting. Pujilah Tuhan, terimalah firman Tuhan itu, lakukan firman Tuhan itu yang terbaik, itu yang paling penting. Lalu ngejek-ngejek pendetanya juga. Itu yang saya bisa lihat sampingan daripada yang tadi. Jadi orang tua tidak boleh membeda-bedakan anaknya. Sama, ada orang yang jago ya, anak ini yang mengambil hati. Angku anakku sih jadi tordap orangku di murni sedo na gue yang lama benar sak neroha. Iya, anakmu kah itu? Iya, anakmu. Yang jangan-jangan nanti itu yang membanggakan kamu. Iya, aminkan. Kenapa tidak? Lalu itu yang saya katakan, mari kita berhikmat untuk juga kepada orang lain. Jangan membuat orang menjadi merasa resah. Setiap hari kita resah orang lain, kita tidak membawa damai di sana. Yang terpenting Tuhan dimuliakan. Itu yang menjadi patokan kita masing-masing. Ya ibu-ibu ya, mari kita berdoa.